hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindu Kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Mari Bapak Ibu kita katakan sama-sama kepada Tuhan. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu Tuhan. Berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindu Kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindu Kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik seutuhnya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, mari kita nyatakan bersama-sama Bapak Ibu. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, Tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. sejuta rasa di jiwa, rindu Kau peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, Hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sekali lagi katakan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan untukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya.
yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Oh, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kini kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh berharap hanya kepadamu Bapa. Kami mau diam duduk manis di hadapan-Mu. Kami membuka hati kami Bapa sebagai tempat tanah yang subur di mana benih yang firman-Mu yang akan ditaburkan agar bertumbuh menjadi rema bagi kami Bapa. Biarlah Kau mengoreksi setiap hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan adalah semua tentang firman Tuhan saja. Engkau mau melindungi setiap pikiran kami, sehingga tidak ada satu pikiran pun dilewati tanpa kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah Engkau menyembunyikannya di balik kayu salib-Mu, sehingga setiap perkataan anak-Mu ini bukan dari pikiran anak-Mu, tapi dari isi hati Bapa di surga. Kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat yang online juga. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ya, kita hari ini bersyukur sekalipun keadaan sekarang ini sudah mulai banyak yang mengeluh apa yang dikeluhkan. Semalam kami pulang dari Brastagi, ada pesta. Istri saya beli kates. Padahal dapat juga di Pramana semalam hari Jumat dapat kates. Kenapa banyak kali saya beli? Saya bilang dibeli, saya bilang sama istri saya. Karena kalau di rumah satu biji kates kan per kilonya 10.000 sampai 12.000 begitulah ya, tergantung kondisi. Istri saya beli satu plastik, isinya 5, mungkin sekitar 8 kilo, berapa? 30.000. Kenapa? Kok bisa murah sekali? Katanya lagi macet, kirain pancur batunya yang macet. Rupanya jualannya macet. Jadi jualan kates pun macet. Berarti cuma 4.000 per kilo, di rumah dijual 12.000. Berarti masa untungnya 8.000 1 kilo. Jadi kalau satu kates sebetulnya kalau berat 2 kilo. Nah persoalannya, ya kalau berjalan kan begitu. Kalau dibeli 3 biji, laku cuma 1, kan rugi. Nah keadaan seperti ini seringkali mengalami kehidupan orang-orang sekarang berbisnis. Lagi macet, lagi sepi pasaran, ya tapi kita percaya anak Tuhan di tempat ini, jemaat The Kingdom of God, tidak pernah yang namanya ya sama seperti yang dibilang orang dunia. Tapi kita selalu berkata, Tuhanku baik, kita semua diberkati Tuhan, tidak ada kekurangan, karena Dia datang bagi kita untuk memberi kita hidup yang berkemenangan. Amin. Ya, kita mau belajar hari ini.
Saudara pernah yang mungkin yang namanya ya tanaman apa yang paling hebat di dunia ini ditanam gitu? Kalau rambutan ya bobotnya mungkin berbuah, apalagi kalau cakokan kan. Seringkali berbuah hanya beberapa kali musim. Ya. Tapi yang di dalam Alkitab ada beberapa tanaman seperti yang disebut pohon ara, lalu apa lagi? Banyaklah pohon, tapi yang paling utama yang sering kita dengar adalah pohon kurma. Saya pernah dengar cerita pohon kurma ini ditanam aneh. Cara nanamnya ini saya nggak pernah sih nanamnya. Ditanam itu katanya digali sedalam mungkin, boleh katakan mungkin 2 meteran atau 1 meter. Dibuat lubang, lalu dimasukkanlah tanam buahnya, lalu ditutupi batu. Ya, ditutupi batu, baru tutup. Bayangkan sudah tumbuh pun di sana, tutup batu lagi. Jadi menurut cerita buku itu, nanam pohon kurma itu supaya kurma itu tumbuhnya ke bawah dulu, cari akar dulu. Berakar dulu terus cari tumbuhan air minum sumber kehidupannya. Baru nanti batu itu akan disorong ke atas sehingga batu itu akan terjun kali. Kalau enggak ditahan taruh batu besar, nanti badai pasir datang itu terbang, mungkin tumbuhnya di ladang orang kali gitu ya. Jadi sungguh sangat berat. Cuaca ekstrim, panas, dingin, semua dia lalui. Tapi heran saya baru-baru ini ada postingan teman saya, kurma sudah ada di 3 derget. Cantik pula buahnya. Saya belum pernah, saya mau kepingin nanti lihat. Cuman beda. Tandanya waktu saya lihat ke sana itu, waktu kami ke Yerusalem, tandanya lebih besar dari gitu. Tapi ini pun sungguh luar biasa. Di 3 derget sudah pindah Yerusalem. Jadi saya bilang, itu cara nanamnya nanti kapan-kapan saya mau kepingin juga ke situ. Karena sudah jadi wisata. Karena kurma itu sudah cantik di sana. Seperti pohon sawit udah di sana. Dibuat begitu. Apakah manis kita nggak tahu. Tapi cara nanamnya itu luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, itu salah satu tumbuhan yang tercatat di Alkitab. Saudara sudah di kehidupan, amin. Tentu saudara ditanam di situ. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir hidup sebagai orang Kristen aman-aman aja. Enggak gitu. Bayangkan buah kurma tadi di dalam, ditutup lagi, ditekan. Jadi sudah ditanam, ditekan lagi, dan gak disiram. Biar dia cari sendiri begitu. Bukankah kita sering menghadapi hal-hal seperti ini? Tuhan mau kita seperti pohon kurma ini. Berakarnya kuat, tumbuhnya perkasa, segala tekanan bisa diatasi. Di tahun 2025 ini sudah banyak kali kita dengar prediksi akan terjadi yang namanya resesi. Bapak dan Ibu, resesi dunia itu sudah hampir tiap tahunnya selalu ada. Tapi bagi kita anak Tuhan, bagaimana harus kita menyikapi tekanan-tekanan ini? Tuhan izinkan tekanan dalam hidup kita, tujuannya supaya satu, seperti pohon kurma tadi. Ketika datang badai apapun, tidak akan bisa digoyangkan lagi. Kalau kita lihat di kampung kami, kalau tanam kelapa, digantung dulu kelapanya. Ya kan? Sudah keluar tumbuhannya seperti ini, baru ditanam. Itu pun tanamnya di pinggiran sungai. Supaya apa? Supaya buahnya lebat dan berbuah cepat. Coba kalau tanam di gunung, nggak tumbuh, mungkin tumbuh tapi sungguh tidak berhasil buahnya. Mesti di pinggiran sungai. Tapi kita yang sekarang ini yang mengakunya anak Tuhan, banyak tekanan, banyak yang harus kita lalui. Tapi sekali lagi, hidup anak Tuhan berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Mana kita kepingin hidup, apa yang dicari orang sih? Hidup senang ya, sehat,
Berkat berlimpah, apa yang didoakan dikabulkan Tuhan. Apa yang kita rancangkan terjadi keinginan kita. Mau belajar, ini baterainya atau apanya nih? Enggak ada baterainya. Kayaknya enggak ya, atau mic-nya? Iya. Iya, sudah. Mana? Cek 1 2. Ya, ini yang lebih bagus lagi. Saya rasa ini lebih bagus. Oke. Di tahun 2025 saya percaya jemaat The Kingdom of God hidupnya pasti senang. Hidupnya pasti berkelimpahan. Banyak tekanan, tidak jadi masalah lagi. Karena kita tahu kita ditanam bukan seperti tanaman kelapa. Hanya hidup tumbuh dan sungai dan sudah semuanya tersedia. Nah, kita mau belajar. Anda pernah cerita Ayub? Seringkali kalau ada persoalan, wah ingat Ayub. Ayub itu hebat. Luar biasa ya. Ayub punya anak 10, 10-nya mati dalam waktu yang saat sama. Sudah anaknya mati, semua ternaknya 7.000, 10.000, ludes semua. Tidak sampai di situ. Istrinya menyuruh dia menghujat Elohimnya. Tidak sampai di situ, tubuhnya penuh dengan bisul dan borok. Ngeri dong tekanannya. Saya rasa jarang orang sanggup seperti Ayub. Bagaimana dia kok bisa melewatinya ya? Kalau kita kurasa bukan lagi cuma stres, nggak bunuh diri sudah syukur itu sudah. Bayangkan 10 anaknya sekaligus mati. Dombanya begitu banyak, tiba-tiba habis semua. Istrinya yang begitu lembut dan cantik menghujat dia. Tubuhnya yang selama ini, bayangkan orang yang terkaya pasti gizinya cukup toh. Datang borok nggak tahu apa obatnya. Datang lagi teman-temannya menghujat dia. Menyalahkan dia, bukan menghibur dia. Tekanan yang luar biasa. Mungkin kita mengalami, nggak sampai sebegitu berat. Nggak sampai sebegitu berat tekanan dalam hidup kita. Tapi kenapa kita harus mengeluh? Bahkan sampai Anda meninggalkan Tuhan. Mau cari jalan lain untuk menyenangkan hidup sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau belajar coba kenapa Ayub kok bisa kuat. Kita berimannya. Di Ayub 22. Iya. Ayub 22 ayat 21. Nanti di rumah boleh dibaca sepenuhnya sampai ayat 30. Kita sudah tahu siapa Ayub, orang yang saleh. Kita lihat dulu Ayub 1 ayat 1. Biar kita kenal dulu siapa. Kita nggak sampai segini salehnya. Ayub 1 dulu. Enggak, Ayub 1 ayat 1. Ya. Hari ini kita mau belajar supaya di dalam tekanan pun kita tetap bersuka cita. Ya, oke. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Wow, sempurna sekali hidupnya ya. Haleluya. Terus kedua, ia mendapat 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Berarti 10 anaknya ya. Yang sekaligus nanti habis. 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 dombanya, 3.000 untanya, 500 pasang lembunya, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Sampai situ aja. Tetapi ketika Tuhan izinkan iblis mengambil semuanya ini, menjamak semuanya ini. Tekanan datang.
dari mana-mana, dari harta, dari anak, dari istri, dari teman-teman. Kurasa kalau kita udah gantung diri paling enggak atau minum racun tikus. Ya. Tapi sekali lagi, sekalipun banyak tekanan, kita masih tetap berharap kepada Tuhan. Kita mau senang dan hidup kita. Ya. Ya. Pasti semua kepingin mau kita hidup kita seperti, lihat ayat 22, Ayub 22. Tadi ke 22. Ayub 22, lihat ayat 26. Kita maunya ini. Kita nggak lihat nanti. Kita lihat nanti, belajar dari sini. Maka sungguh engkau akan bersenang-senang. Ayub bisa bersenang-senang, padahal lihat tadi, di awal tadi saya katakan semua akan diizinkan Tuhan hilang. Bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan Allah, dan akan menengadah kepada Elohim. 27. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Sungguh ini yang kita harapkan dalam hidup ini kan. Doa kita dikabulkan dan engkau akan membayar najarmu. Segala tugas tanggung jawab kita berjalan dengan sukacita. Terus 28. Ya. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Segala rancangan kita digenapi Tuhan. Pas. Yang pertama tadi hidup senang, yang doa kita dikabulkan Tuhan, dan segala rancangan kita adalah tercapai. Terus 29. Lihat. Karena Elohim merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. 30. Orang yang tidak bersalah diluputkannya, engkau luput karena kebersihan tanganmu. Ibaratnya saya singkat begini. Hidup di dunia kaya, mati masuk surga. Itu yang kita mau. Yuk kita belajar apa yang dilakukan Ayub. Di ayat 22, Ayub 22 ayat 21. Ya, kita mulai dari ayat 21. Yang pertama, bagaimana kita harus hidup supaya segala sesuatu yang kita rindukan seperti tadi. Sekalipun di dalam tekanan, Ayub mendapatkan 2 kali lipat apa yang hilang. Ya, ayat 21. Sudah? Pertama, berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram, dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Menjalani hidup di tahun 2025 yang mungkin akan menghadapi tekanan, baik dalam pertumbuhan maupun dalam segala hal. Pertama adalah hidup akrab dengan Tuhan. Ayub tadi dikatakan orang yang saleh dan jujur, tentu akrab dengan Tuhan. Setiap anaknya mengadakan pesta, dia lakukan pengorbanan supaya mana tahu anakku ini salah ngomong. Akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, yakinlah kita tenang. Dekat dengan Tuhan, hanya dekatmu aku tenang. Bapak dan Ibu dekat dengan pejabat repot. Dekat dengan pejabat sangat susah. Tapi dekat dengan Tuhan luar biasa. Kadang orang berpikir kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak bisa bebas. Salah saudara. Dekat dengan Tuhan kita hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan. Adakah kita hidup dekat dengan Tuhan? Lihat Mazmur 60 ayat 14. Supaya kita yakin. Apapun terjadi di tahun 2025,
apapun datang, aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Ayat 14. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Elohim kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Masalahmu apa, persoalanmu apa, musuhmu siapa, enggak peduli. Ketika kita hidup dengan Tuhan, Tuhan katakan, aku menyertaimu dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6. Lihat Ulangan 31 ayat 6. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Tekanan apapun datang dalam hidupmu, sekali lagi, jangan takut. Kuatkan, teguhkan hatimu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Amin saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara pasti tahu apa yang Tuhan mau. Kalau enggak, aduh. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waduh. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang berperkara dengan musuh kita. Filipi 4 ayat 13. Apa katakannya? Filipi 4 ayat 13. Supaya kita kuat ini harus berjalan sama Tuhan. Kalau sama yang lain gak ada yang kuat lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah yang dipegang Ayub. Maka dia berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia, dengan telanjang juga aku akan pulang ke rumah Bapa. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun kata orang, kalau enggak ada ayat firman yang enggak usah didengarkan. Semalam kami pulang dari Restagi berdua dengan istri saya. Sepanjang jalan aku khotbah dia sebelum dia tidur. Tiba-tiba udah tidur dia gak teruskan lagi lah kan. Khotbah orang tidur kan susah. Tapi sebelumnya saya bilang, kita baru sekali loh pulang pergi udah badannya mau patah tulang-tulang ini. Remuk semua badan ini. Sebelah rumah saya ada tiap hari pulang pergi ke Brastagi karena buka jualan di MTC. Dia jam 3 pergi ke Brastagi ambil sayur bawa tiap hari. Tiap hari saudara. Kok bisa sanggup? Karena saya bilang sama istri saya, mabuk kali dia. Tahu orang mabuk? Mabuk duit, mabuk harta kali ya, mabuk nggak tahu saya. Orang mabuk, saya dulu pernah jalan sama orang mabuk. Titi lebar, dia masuk paret. Udah aku nasihati, kau kok dari paret kau jalannya. Waktu saya masih kuliah. Ini bodoh kali kau, ini Danau Toba ini. Danau Toba comberan. Dia bilang Danau Toba berenang karena dia pernah jalan-jalan ke Danau Toba. Kenapa? Karena dia mabuk. Karena dia gak berjalan sama dengan Tuhan. Kalau kita sama dengan Tuhan, kalau kita berjalan, pasti Tuhan katakan, aku menggendong engkau sampai putih rambutmu. Jadi Ayub sudah lama berjalan dekat dengan Tuhan. Bagaimana menunjukkan dia dekat dengan Tuhan? Tentu setiap hari dia bawa persembahan kepada Tuhan. Daniel 3 kali loh sehari dia bersembah dengan Tuhan. Ketika raja membuat aturan, siapa yang tidak menyembah Allah yang dibuat oleh raja harus dimasukkan ke gua singa. Apakah dia takut begitu datang tekanan? Enggak. Justru dia 3 kali sehari itu datang kepada Tuhan. Berdoa.
Mungkin yang kau alami hari ini, tekanan semakin berat hidup ini. Kok begini Tuhan, aku semakin melayani Engkau. Sekali lagi, stop berkata demikian. Semakin dekat dengan Tuhan supaya engkau tahu apa rancangan Tuhan dalam hidupmu. Kadang-kadang tidak tahu kita apa masalah, tiba-tiba kok ini yang terjadi. Seperti pohon tumbuhan buah kurma tadi, kok ditanam ya sudah, ini taruh lagi batu begitu berat. Sedangkan aku belum bertumbuh, sudah ditimpa batu. Kalau orang dunia katakan sudah jatuh, ditimpa tangga, di atas tangga ada martir, ketutuk lagi pakai martir. Berat sih. Orang bilang kalau sudah anaknya meninggal, udah jangan takut, jangan sedih kali. Ingat Ayub. Tapi pernahkah kita mengetahui apa yang lakukan Ayub dalam hidupnya, sepanjang hidupnya? Dia dekat dengan Tuhan. Daniel kerja yang baik, tapi datang tekanan 3 kali satu hari. Saudara kita yang seberang ini, berapa kali satu hari? 5. Kita ada bersekutu berapa kali satu hari dalam tangan Tuhan? 3 kali Pak, kenapa? Kan makan 3 kali. Makan pagi, terima kasih Tuhan ya. Itu pun sudah hebat. Ada yang makan pun gak berdoa ya kan. Nantilah sekaligus, amin, amin. Buktinya kemarin kami ada makan di pesta juga. Yang lucu, belum ada tadi mana pun nasinya sama sayurnya, udah didoain dulu. Sehingga begitu datang baru di sana udah makan semua. Orang di sini udah pas sana sini belum dapat ya kan. Saya bilang, oh ini model baru sekarang. Dulu kan gak begitu. Diadakan dulu kan, baru didoain kan. Di pesta-pesta di Jambur itu, ini gue tengok semalam luar biasa Jambur makan. Belum diedarkan, ayo kita doa dulu. Berdoa. Untung sama sayur, kalau datang besi sama martil apa mau dimakan. Didoain sehingga saya lihat ke sana, udah makan semua. Sini belum sampai, sini belum. Sana udah tambah, sini belum dapat. Kan jadi repot kan jadi yang anak berunya. Terus yang bilang anak berunya jangan takut nggak dapat makan. Iya kan. Banyak 10.000 tadi 1.000 piring paket yang di cateringkan. Bagaimana nggak takut orang nggak dapat? Sana ada 2 kali tambah, sana belum piring pun belum nyampe. Gara-gara tidak disatukan dalam Tuhan. Mode baru gue tengok. Terakhir bagaimana? Tahu yang ngomong di Jambur itu? Jangan, kalau satunya 1 piring kita dapat cukup pasti. Iya kalau satu piring. Kalau tahulah kalau di daerah sekitar kita ini banyak yang disebut Raja Guk katanya itu kan. Punya dia. Sampai nanti guguknya pun di rumah dapat piring kan. Cuman tempatnya di plastik. Saya bilang aduh ini bukan lagi anak Tuhan. Memang di situ diperkatakan Tuhan juga. Jangan khawatir. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Itu di mana? Dalam firman. Kalau di Jambur nggak dapat. Yang belakang nggak makan. Kenapa? Karena duluan didoakan padahal belum tentu. Maunya sudah di hadapan kita. Terima kasih Tuhan. Daniel 3 kali satu hari dia berdoa. Daud berapa kali? Pernah lihat Daud? Mazmur 119 ayat 164. Jangan-jangan kita nggak tahu. Daud tekanannya apa? Bayangkan yang mau membunuh dia mertuanya. Bayangkan dia begitu sudah mengalahkan Goliat, membuat Saul tetap jadi raja. Tapi mau dibunuh dia. Mau dilawan mertua. Coba kalau kita mau begaduh sama mertua kita. Tekanan paling ngeri loh. Lumayan kalau cuma mertua disuruh lagi pengawal-pengawalnya untuk membunuh dia. Sungguh ngeri tekanannya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Lihat. Mazmur 119. Supaya kita jangan terus merasa mengeluh hidup ini. Ya. Sedikit aja tekanan sudah. Tak usah lagi laku. Malas aku ke gereja. Ya jangan. Lihat, Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164.
Ada enggak ya? Ada lah, mungkin si kabul cepat ini bukanya. Ya. Berapa kali? 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali Daud menyembah Tuhan. Kita mungkin 7 kali menyembah Tuhan, 14 kali menghujat Tuhan. Bukan menghujat Tuhan, enggak. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Daud yang orang-orang pilihan Tuhan 7 kali dalam sehari menyembah Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Bawa segala persembahan hatimu yang hancur kepada Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, tahu dong. Pasti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Aku ini apalah aku bawa untuk menyenangkan Tuhannya. Aku gak punya apa-apa. Jangan ke situ arahnya. Bahkan mungkin kolete pun aku gak punya Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dia gak lihat apa yang kau bawa. Hatimu yang dia bawa. Kadang orang banyak berpikir, aku malu aku gereja di situ. Saudaraku dikasih Tuhan. Saya ada sebuah ilustrasi. Ada, ini percakapan binatang ya, bukan manusia. Jadi boleh sebagai ilustrasi aja. Seorang tuan ya, bukan Tuhan. Tuan itu punya 4 macam peliharaan. Pertama dia punya kuda. Si kuda bilang tiap hari dilus sama tuannya. Wah, kudaku ini mantap. Prabowo kan punya kuda kan. Tahu saudara? Si kuda bilang, sayalah binatang piaraan bos yang paling disayang. Tiap hari aku dilus. Kenapa? Tiap hari aku nemani. Kenapa? Karena ketika dia naiki punggung aku, dia pasti akan kubawa kemana dia suka. Oh iya. Lalu datang lagi sapi. Wah, akulah yang paling disenangi sama Tuhan. Kenapa? Karena aku datang, selalu dia mencari pagi-pagi mencari susu. Aku berikan susu supaya keluarganya sehat semua. Mungkin begitu. Ada juga datanglah ayam. Jangan, akulah ayam yang paling disayang sama Tuhan ini. Kenapa? Karena aku bertelur dan telurku untuk menyehatkan keluarga ini. Di situ ada anjing. Kecil lagi dia. Dia pergi anjing ini kepada ibunya. Aku gak mau tinggal situ lama. Karena gak ada jago-jago di situ. Kuda, lembu, ayam, ada sumbangannya buat Tuhan. Buat Tuhan. Tapi aku ini apalah. Hanya seekor anjing kecil yang bisa menggungung ajanya. Tapi tahu saudara, ibunya berkata begini, hai anakku, coba ketika Tuhan mau pulang, kamu punya ekor, punya gaya suka-suka begini kan, bolak-balik mana. Dia praktekkan ketika tuannya pulang. Dia guling-guling dengan teman, pokoknya dijila-jila, pokoknya ekornya disapu-sapukannya. Apa kata tuannya? Langsung digendong. Aduh, senang kali aku nengok kau. Karena melihat gayamu. Cuma dia yang datang, dibawanya. Dia disayang. Engkau jangan berpikir, aku harus berbuat apa untuk ini, Tuhan. Kau datang dengan hati sukacita. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Engkau pulang, dia disenangi. Kau pasti digendongnya. Jangan lihat. Jangan lihat yang lain. Apa yang orang buat, ya udah itu bagian dia. Bagianmu engkau datang dengan sukacita bertemu dengan Tuhan. Enggak akan mungkin juga sapi kalau datang Tuhannya kan. Goyang-goyangkan badannya, ya corok rumahnya. Ada bagian-bagian kita. Yang penting kita dekat dengan Tuhan.
Berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Daud bisa 7 kali, wah Daud kurang, nggak ada kerjaan kali. Jangan bilang begitu. Daud raja loh. Dia buat waktunya 7 kali dalam 1 hari. Supaya dia mendengar suara Tuhan, dia tahu apa yang harus dia perbuat. Kalau enggak Saul dia bisa bunuh. Tapi dia tidak lakukan itu karena Tuhan katakan, dia dengar firman-Nya, tidak bisa melukai orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin di tahun 2025 ini, mungkin banyak hal yang kita hadapi. Tekanan-tekanan hidup ini. Sekali lagi, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa harus kita lakukan dalam hidup kita? Yang kedua yang tuh Ayub, dari pelajaran Ayub tadi yuk. Ayat kedua ayat 22. Ayub 22 ayat 22. Ya, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Apa itu yang diajarkan mulut Tuhan? Firman. Dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, maka percayalah, terimalah semua firman Tuhan itu. Kalau Yosua 1 ayat 8 katakan apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam dan perkatakan, bertindaklah hati-hati, maka engkau akan berhasil. Apa yang dilakukan Ayub juga begitu. Dia percaya, aku tidak melakukan yang tidak baik. Dia tetap percaya. Percaya sekalian difirmankan Tuhan kepadanya. Sebanyak apapun masa tingginya jabatanmu, pendidikanmu, bukan itu menjadi jaminan kau bisa hidup tenang. Semua keputusan yang kau ambil pasti tidak jadi jaminan. Tapi ketika kita berjalan dalam firman Tuhan dan kita percaya selalu berjalan dalam firman Tuhan, saya percaya apa yang kita lakukan Tuhan pasti buat berhasil. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, semua alat ciptaan manusia, Anda beli sepeda motor pasti ada buku petunjuknya kan? Anda beli mobil ada petunjuknya kan? Ini ada buku petunjuknya tapi aku gak pandai make. Repot kali makainya. Tapi kalau make tanpa pakai petunjuk, rusak enggak ini? Pasti rusak. Ciptaan manusia saja setiap diproduk dia kasih buku petunjuknya. Apalagi kita yang hidup ini. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Ada enggak petunjuknya? Ada kan? Apa petunjuk hidup kita? Alkitab. Kalau engkau hidup tidak menggunakan firman Tuhan pakai petunjuk tadi, hidupmu cepat rusak. Sama dengan kalkulator. Saya pernah kuliah di tahun 86, kalkulator itu udah hebat kali mahalnya. Aku sarjana matematika dari mulai tingkat 1 sampai taman, enggak pernah punya kalkulator. Asal ku bilang, ngapain pula kau beli traktor, kata mamaku. Pikirnya traktor kalkulator. Ku bilang kalkulator itu hitung. Kalau ngitung aku lebih jago, kata makku. Karena makku gak sekolah pun kalau ngitung berapa jambu di dalam keranjang, dia tahu terus berapa duitnya. Dia tahu berapa masuk tadi, udah sekian, udah kali sekian, nanti dapat sore dapat segitu. Ya udah tahu dia pas itu. Meleset pun dikit-dikit lah. Hitungannya hebat. Tapi saya bisa. Aku dikasih Tuhan, aku bilang aku memang anak Tuhan sejak aku lahir. Aku sarjana matematika tapi tidak tahu, tidak punya kalkulator. Dan ujian harus punya kalkulator. Jadi kalau zaman dulu yang ada dulu dari kecamatan 50. Namanya Yusna ini sekarang kepala sekolah dia di Tangerang, kepala SMP negeri 1 kurasa dia. Dia beli kalkulator, kotaknya dibuang. Karena ditaruh di tas nggak muat. Aku ambillah kotaknya, aku tengok situ. Bukunya ada di dalam, buku petunjuknya yang aku pelajari. Orang beli kalkulator, aku baca petunjuknya. Ketika mau ujian, dia nggak bisa menggunakan itu. Ajarilah aku, bos, katanya. Macam mana aku ngajari kau? Aku pun tak punya.
Mau ujian ini, kayak mana nanti guna? Ya aku bisa ngajarin kau. Kalau kalkulatormu itu kau pinjam bukan langsung. Ku carikanlah satu untuk kau pinjam ya katanya. Dia punya teman satu kos. Perusahaan berbeda, dikasihlah pinjam. Sehingga kuasa ujian harus dia pinjamkan satu untuk saya. Untuk bisa ngajari dia. Dari buku petunjuk itulah aku bisa menguasai kalkulator itu. Bagaimana mengintegralkan, bagaimana menentukan rata-rata, simpang bagus, semua memang tinggal klik dapat semua. Kalau dihitung habis waktu dan tidak bisa dapat jawaban yang benar. Sama dengan hidup kita. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka sekali lagi Bapak dan Ibu, engkau akan tersesat. Karena firman itu adalah pelita bagi kakimu. Terlalu banyak orang cari duit ke sana kemari. Buat apa sih? Kalau kita tanya, kalau kau mati ada nggak kau bawa duit? Nggak ada. Tahu semua orang. Mati tinggal semua. Seperti yang saya katakan tadi, bisa pula tiap hari pulang pergi beras tagih. Saja aku semalam semua tepar, aku sampai di rumah. Cucuku udah lari, udah aku mau tidur aja. Capek kali kurasa. Padahal sekali perjalanan istirahat di sana sampai kami di sana jam 9, jam 1 kami udah pulang. Capek kali rasanya. Dia tiap hari pergi jam 3, jam 8 malam sampai di Medan. Mengerikan. Mabuk gelap. Apa sih yang dia cari? Duit. Uang memang bisa membeli segala jenis makanan, tapi uang tidak bisa membuat selera makanmu. Uang bisa membeli segala tempat, ya boleh mewah-mewah. Tapi sekali lagi, bukan itu yang membuat engkau bahagia. Soraya seorang artis yang pernah kita dengar, menikah dengan seorang milioner. Kasurnya saja kalau diduitkan dengan uang rupiah, 320 juta. Kasur 320 juta. Belum lagi bantal gulingnya dan bantalnya. Tapi terakhir dia buat statusnya apa katanya? Akulah yang paling menderita di dunia ini seperti hidup di dalam sangkar emas. Ujungnya bercerai. Ujungnya bercerai. Apakah kurang empuk bantal gulingnya? Apakah kurang enak kasurnya? Bukan itu. Duitmu itu bisa membeli itu, tapi tidak bisa membuat engkau senang. Engkau bisa berjalan keliling dunia kemanapun engkau suka karena ada uangmu. Cuman satu tempat yang gak bisa kau kunjungi. Apa itu? Surga. Tidak bisa uangmu menjamin engkau sampai ke surga. Kalau bukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan mencukupkan segala keperluanmu. Kenapa? Engkau bekerja seperti orang takutnya luar biasa. Berarti buku petunjuknya nggak kau baca. Semua benda kalau salah buku petunjuk digunakan, error semua. Kita ciptaan Tuhan Bapak dan Ibu. Masa kita ciptaan Tuhan tidak ada buku petunjuknya? Enggak, Tuhan kasih bukunya lengkap. Persoalannya kita tidak mau pakai itu. Sudah dikatakan di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Coba baca dulu. Kau mau bahagia hidupmu? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Semua kita tahu ini. Petunjuknya yang awal saja gak dipakai. Sudah digunakan semua. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Semua kita udah tahu pasti ini. Tapi adakah kita lakukan itu? Tidak tahu. Mazmur 1 ayat 1. Ada? Ya. Berbahagia? Semua kepingin hidup bahagia? Di tahun 2005 di bawah tekanan-tekanan dunia ini, ekonomi segala macam. Ayo. Berbahagialah orang yang berjalan menurut. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kami sampai di mobil itu semalam pulang. Siapalah nasihati dia. Kok katanya nggak capek pulang pergi beras tagih naik mobil. Naik mobil pribadi pakai AC aja capek. Ini naik mobil pick up. Tuh.
Tapi dia anggap itu suatu nasihat yang baik. Nggak usah gereja kau, nggak ke gereja pun kau banyaknya duitmu. Nasihatnya luar biasa. Tapi sekali lagi, yang tidak bercili dalam, tidak tunduk dalam kumpulan orang pecemu. Ayat kedua, apa yang membuat kita bahagia? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ketiga, apa yang ketiga? Ia seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita baca petunjuk ini dan bekerja sesuai dengan petunjuk ini, pasti berhasil. Persoalannya kita nggak menggunakan firman Tuhan lagi. Mabuk kita luar biasa. Di tahun ini, tahun 2020 ini sepertinya banyak tekanan dalam hidup kita. Banyak masalah mungkin kau lewati. Sekali lagi yang pertama, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, turuti firman Tuhan. Amin. Jangan nanti firman Tuhan yang kita buat itu hanya sekedar di dalam Alkitab. Engkau sudah menerima firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Sama dengan Yosua 1 tadi katakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan melenceng dari buku petunjuk. Semua alat punya buku petunjuk. Asal digunakan tanpa buku petunjuk, rusak cepat. Kita yang buat diri kita rusak. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat ayat ke-24. Yang ketiga ayat 23. Di Ayub 22 ayat 23. Lihat, mari. Pertama, dekat dengan Tuhan. Kedua, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ketiga, mari kita lihat. Apabila engkau bertaubat kepada yang Maha Kuasa dan merendahkan diri apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Bapak dan Ibu, saya percaya ini Jemaat The Kingdom of God. Kalau yang ketiga ini sudah aman semua. Kita semua sudah percaya firman Tuhan. Amin. Dan tidak akan pernah lagi kita mau melakukan kecurangan dalam hidup kita. Tidak lagi, pasti tidak mau. Istriku beberapa kali udah belanjaan sampai rumah, balik lagi dia. Kok balik lagi kau, kau bilang. Waktu kita mepet, nggak pas kurasa ini. Aku hitung itu nggak pas kurasa ini. Kok tahu? Saya bilang, iya pasti ada nggak benar ini. Diambilnya kalkulator, di kalkulatornya, kan betul kan? Balik dia. Aturannya mungkin 29.200. Digenapkan 30.000. Hati-hati sekarang. Ada ketidakbenaran di situ. Sehingga apa? Yang seharusnya misalnya 27.000 digenapkan 30.000. Karena banyak jenis belanjaan kita kan nggak mungkin dihitung satu-satu kan. Orang-orang kecil kan pasti udah biasa lah itu. Saya bilang sudahlah, nggak bisa. Istri saya pulang lagi. Wah makin ribut lah di situ. Ku bilang gara-gara 3.000 kau ribut. Udahlah, nggak mau. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak orang sekali melakukan kecurangan. Yang jualan di pinggir jalan aja. Banyak kali yang bohong. 3 kilo 10.000 kan. Bukan yang di depan besar-besar. Begitu kita sampai situ, mana itu yang sana. Dikasih gratis, tak mau kita makan. Kan lucu. Wah bohong kali itu pikir saya. Besar-besar dibikinnya. 3 kilo 10.000 kita pikirkan, wah murah lah ini. Rupanya lebih mahal beras tagi jeruk daripada di Medan. Di sana 25.000 sekilo. Di rumah cuma 15.000 sekilo. Rupanya ada bedanya. Di sana sekilo mungkin 5. Di sana cuma 2 sekilo. Kan sama aja harganya kan. Dikurangi harga tapi timbangan dipermainkan. Aku semalam ibu beli di toko. Ku timbang badanku.
Kok jadi makmur sekali, badanku jadi 74. Kutimbang di rumah cuma 71. Berarti timbangannya selisih 3 kilo. Kan ngeri kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau engkau mendapatkan yang seperti itu, dengan cara itu kau mesti mendapatkan uang, tinggalkan itu. Sekali lagi bertaubatlah engkau. Tuhan bisa mencukupkan segala apa yang kau butuhkan. Tidak perlu engkau melakukan kecurangan. Tidak perlu engkau mendapatkan sesuatu yang bukan hakmu. Di kampung saya juga ada yang terjadi begitu. Berapalah sehasta tanah? Apalah bisa ditanam di situ? Kalau kau tanam pun mangga buahnya pasti ke tempat orang juga banyak jatuhnya kan. Tapi segini pun dipalarnya, memindahkan batas tanahnya supaya lebih luas punya dia. Saya berpikir untuk apalah tanah segitu. Tapi sekali lagi kalau mesti dengan cara itu kau mendapatkan berkat, sekali lagi itu bukan berkat tapi kutuk. Engkau hidup apa difirmankan Tuhan hari ini, segala sesuatu rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Daniel dapat tekanan, dia menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daud juga dapat masalah, dia bukan melawan, tapi tidak melakukan kecurangan, tapi dia duduk menyembah Tuhan sampai 7 kali satu hari. Kan firman Tuhan katakan tadi, segala perkara dapat kutanggung, di dalam Dia memberikan aku kekuatan. Siapa musuhku, Tuhanku akan melawan. Coba nanti praktek yang difirmankan Tuhan ini. Aku yang berperang untuk kamu. Kau ngapain berperang? Aku seringkali sudah kupraktekkan itu. Ada orang yang membenci saya tahu, dan ada yang menyampaikan, dia geram kali nengok kau katanya. Saya bilang, biar Tuhan yang tahu. Enggak lama jatuh. Coba kita pukul jatuh dia, masuk penjara kita kan. Untuk apa kita lawan? Sukacita saja. Hari ini yang ketiga, mari engkau merendahkan diri kepada Tuhan dan jangan lagi bertobatlah mengandalkan kekuatanmu. Tapi andalkanlah Tuhan dalam segala perkaramu. Ayub buat begitu dalam hidupnya. Dia nggak mau curang sekalipun, 10 anaknya langsung ludas, hartanya habis, dihina, diapain, disuruh menghujat sama istrinya lagi. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kau punya Tuhan luar biasa. Di tahun 2025, apapun masalahmu, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Tunggu aja Bapak dan Ibu. Terkadang memang kita emosi melihat keadaan kita. Kita sudah kerja baik, tapi balasannya tidak ada. Kita sudah melakukan yang terbaik, tapi justru caci maki yang datang. Ayub sudah menjadi orang yang terbaik dan saleh. Ada rencana Tuhan di situ. Buktinya 2 kali lipat akan dikembalikan kepadanya semuanya. Sanggup kita? Pasti bisa. Apa masalahmu? Dan yang terakhir, kita lihat ayat ke-24 di Ayub 22 tadi. Kita lihat ayat 24. Ayat 24 dikatakan. Iya. Membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batuan sungai. 25. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Apa maksudnya kedua ayat ini? Nomor 1 kan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1. Emas, perak udahlah, itu bukan. Ditaruh di aliran sungai. Mau hanyut, mau apa, terserah sama kamu. Anak Tuhan yang bisa menjadikan nomor 2 yang di dunia ini. Nomor 1 kan Tuhan. Yakin tekanan tidak berarti lagi baginya. Apa yang gak punya gak apa-apa. Ya sudah. Daud katakan, mungkin kita dari Tuhan aku dapat ini, maka segalanya buat Tuhan. Semua dari Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan Bapak dan Ibu. Di tahun 2025 ini sekali lagi,
Mungkin kehidupan kita ada tekanan-tekanan. Jangan takut. Sekali lagi jangan takut. Tekanan itu boleh ada, tapi sekali lagi jadikanlah Tuhan sebagai yang nomor satunya. Matius 6 ayat 33. Apa isinya udah tahu ya? Matius 6 ayat 33 udah lupa karena udah 1 tahun mungkin. Ya, apa Mazmur Matius 6 ayat 33. Carilah, kalau udah diumumkan begitu pasti tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa yang ditambahkan, apa yang orang dunia ini cari pasti ditambahkan buat kita. Tapi seringkali terbalik, engkau mencari dunia baru yang lain, salah. Sekali lagi hari ini mari kita utamakan, carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya. Baru yang lainnya pasti ditambahkan, pasti kau dapat. Ini janji Tuhan loh, bukan janji saya. Kalau seperti ini hidup kita di tahun 2025, apapun tekanan sudah Tuhan pasti siap. Mungkin omongan saya terlalu keras. Terlalu banyak orang seperti ini. Ada ilustrasi begini pernah. Di jemaat kita nggak ada. Seorang hamba Tuhan lihat jemaat kalau pulang kan disalami sama tuannya kan. Oke, salami. Dia lihat ada wajah baru. Dia bertanya, puji Tuhan Pak, Bapak jemaat baru ya? Lalu jemaatnya bilang, oh bukan Pak Pendeta, masa Bapak nggak kenal saya? Saya jemaat lama loh di sini. Oh ya, minggu yang lalu ke gereja? Enggak. Minggu yang lalunya? Enggak. Bulan yang lalu? Enggak juga. Loh, kapan terakhir ke gereja? Kata Pak Pendeta. Si jemaat ngomong, ya kira-kira 3 tahun yang lalu lah. Pantaslah pula saya nggak kenal lagi Bapak. Puji Tuhan Pak. Kenapa dulu Bapak nggak ke gereja? Dulu kan Bapak kan doakan usaha saya. Sehingga usaha saya laris Pak. Oh nggak bisa ditutup. Hari Minggu pun buka semua. Oh ya. Oh berlimpah sekali Pak berkat. Kan Bapak juga dulu yang mendoakan, ikut doakannya. Hamba Tuhan bilang, oh iya. Puji Tuhan lah Pak. Ini hari Minggu Pak. Kok Bapak bisa ke gereja? Itulah Pak Pendeta. Sudah tumpur. Apakah nunggu tumpur dulu baru datang ke gereja lagi cari Tuhan? Nggak gitu kali lah kan. Tuhan pasti berkati engkau. Jangan hanya karena persoalan yang lain-lain. Tuhan pasti tambahkan. Lu cari setengah mati juga kalau bukan itu berkat sama kau. Hanya lewat dompet kantong mini aja dia habis itu. Habis semua. Tapi kalau itu berkat. Kalau kau bilang haleluya, kau akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tidak timbul di pikiran. Tidak ada rancangan di hati. Tuhan siapkan untuk masa depanmu. Banyak orang berpikir aku mau cari duit supaya nanti anak-anakku ini jadi hebat nanti kuliah. Enggak gitu. Terlalu banyak kita bisa lihat. Terlalu banyak kita lihat anak-anak orang yang kaya. Anak-anaknya tidak jadi sukses kan? Tidak. Bukan itu. Tapi yang membuat dia sukses itu karena dia anak Tuhan. Apa janjinya bagi kita? Anak-anak orang percaya, anak cucunya akan perkasa di bumi ini. Jangan takut. Sekalipun orang melihat, anakmu ini sudah gak mungkin lagi nih. Udah gaya-gaya, sudah apa ini? Kurang gizi ini. Mungkin, jangan batasi. Jangan batasi itu. Siapa bilang Jokowi ganteng? Enggak lah ya. Kurus, tinggi, alah. Tapi orang nomor 1. Di Indonesia 2 periode. Ada lelucon bilang begini, ini lelucon saja. Katanya begini Pak, apa itu? Saya dengar juga kan. Soekarno, presiden kita yang gila perempuan.
Aku nggak tahu itu. Iya, katanya dulu, katanya karena saya juga belum lahir, dia presiden. Kalau katanya presiden kedua, Soeharto, entah gila apa nggak tahu saya. Tapi kalau Gus Dur, gila apa dia? Yang milih yang gila katanya kan. Bukan dianya yang gila, yang milih yang gila. Karena dia buta dipilih kan. Yang milih yang gila kata. Oh, saya pikir kalau saya bukan ambil justru di situnya enggak. Sekalipun dia buta, kalau Tuhan bisa pilih dia jadi orang nomor 1. Siapa sangka dia bisa jadi nomor 1 presiden. Tapi kalau Tuhan sudah pilih dia, enggak ada yang bisa. Ada caranya. Sekalipun yang milih gila, ya tetap jadi presiden toh. Mungkin engkau berkata seperti itu, aku ini apalah. Sekali lagi, cari dulu keradaannya dan kebenarannya. Tidak ada yang bisa membatasi. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan memberkati engkau, bukan usahamu, itu karena anugerah dan berkatnya. Itu yang harus kita pelajari. Mari Bapak dan Ibu, utamakan Tuhan. Amin. Saya ulang sekali lagi dari awal. Bagaimana engkau bisa hidup melewati banyaknya tekanan. Bagaimana pohon kurma itu bisa menembus supaya jadi berkat buahnya. Sekalipun ditimpa oleh batu besar. Sekalipun ditanam di dalam yang sangat dalam. Kau bisa menembusnya. Karena dia berakar di dalam firman Tuhan. Dia cari dulu sumber kehidupan air itu. Baru dia tumbuh ke atas. Pertama, hiduplah bersama dengan Tuhan. Kedua, ingat sekali lagi, berjalanlah menurut firman Tuhan. Yang ketiga, rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Sembah dia. Yang terakhir, cari dulu firman Tuhan dan kebenarannya. Apapun tahuanmu, harus engkau tahu firman Tuhan. Tanpa firman, engkau tidak sanggup. Sekali lagi, tanpa firman Tuhan, engkau tidak akan sanggup berjalan. Jangankan ada tekanan, sedikit aja masalah engkau pasti jatuh. Tapi bersama dengan dia, nomor 1 kan Tuhan. Jangan nomor 3 kan, nomor 4 kan. Jangan seperti kata orang, kalau nggak kerja kau tak makan kau. Salah. Terlalu banyak orang banyak bekerja nggak sempat makan lagi kan. Terlalu banyak yang mau dimakan tak bisa lagi makan. Makanya kalau saya di sekolah saya, mau rapat darurat apapun, kalau 11:30 orang-orang di sekitar saya udah lihat saya. Belum makan Pak sepiring katanya. Karena mereka tahu jam makan saya. Karena saya rapat saya bilang, saya permisi saya mau makan dulu. Karena aku udah tahu, bangunan pun jam 11:30, jam 12 sudah makan dia. Itu kerja bangunan. Kita yang sudah sarjana. Apalagi kita anak Tuhan. Makan sampai jam 2, sampai jam 3. Aku bilang sama istri saya, kadang saya pulang udah jam 2. Udah makan? Belum. Itu cari duit kan untuk makan. Sempat dapat duit, dapat makan, nggak bisa makan, mau ngapain lagi? Kalau udah selang dari sini, baru kasih makan apa juga nggak enak. Makanya dengarkan anak-anak muda ini semua. Hari gini orang tua masih kasih tanya, mau makan apa Pak? Ini kalau udah sakit nanti, mau makan apa Bapak? Apa selera? Sudah pahit semua. Baru kau tanya seleranya apa? Apalagi kau bawa? Mau minuman, mau jalan-jalan kemana kita lagi? Soalnya sudah dia di kursi sorong, nggak ada gunanya. Hari ini kalau kau punya duit bawa dia ke Yerusalem. Ini enggak. Selalu kita ditanya, sehatnya Bapak? Sehat. Kita pikir bagus pertanyaannya kan. Rupanya kalau sehat enggak apa-apa. Kalau udah sakit aku berpikir berapa hari lagi ya kan. Bisa warisan. Itu pula banyak anak sekarang ku tengok. Yang ditanya bukan sehat supaya bisa diajak pergi. Tapi sebenarnya yang bawa Tuhan. Hari ini. Carilah dulu. Nanti kalau udah sakit baru mau melayani Tuhan. Payah.
Udah nggak bisa lagi, jangan nanti, tunggu aku nanti baru melayani Tuhan. Sekarang aku cari dulu duit. Enggak, itu yang Tuhan mau. Sekarang waktunya layani Tuhan, lakukan firman Tuhan. Cari dulu kerajaannya itu. Kalau udah sakit kok nanti nggak ada gunanya. Kalau tubuh ini sudah, makanya ada firman Tuhan, lagu pujiannya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekarang kau sehat, kau kuat, kau hebat. Jadikan berkat bagi semua orang. Ada waktunya nanti engkau bisa memberkati, tapi tidak ada lagi kekuatanmu. Kau mau kepingin melayani Tuhan, tapi ketika engkau sudah terbaring di rumah sakit, walaupun masih bisa. Sekali lagi, di tahun ini kita hidup senang. Goalnya tadi, kita lihat di Ayub 22 tadi. Yuk, terakhir kita dengar apa janji Tuhan. Wow, luar biasa. Ayub 22 ayat 26. Tuhan berjanji bagi kita yang hidup seperti yang tuntunannya Tuhan tadi. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang. Di tahun 2025 kita semua jemaat Tuhan, hidup kita bersenang-senang. Amin. Karena apa? Karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Elohim. Tuhan yang memberikan kita kebahagiaan. Berbahagialah di dalam Tuhan. Terus 27. Ya, kita baca terakhir ini, tadi awal juga ini. Jika engkau berdoa kepadanya, setiap engkau berlutut, Tuhan akan mengabulkan doamu. Di tahun ini, ketika kau dekat dengan Dia, berjalan sesuai dengan firman-Nya, dan kau merendahkan diri di hadapannya, dan carilah Dia menjadi nomor satu. Lihat, setiap doamu kepadanya, Tuhan pasti kabulkan doamu. Lanjut 28. Lihat. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, ada rancanganmu di tahun 2025 ini, Tuhan akan genapi. Itu janjinya loh. Maka engkau tercapai maksudmu dan cahaya terang akan menyinari jalan-jalanmu. Engkau akan diberikan hikmat apa yang harus kau ambil langkah untuk mendapatkan yang kau inginkan. Tuhan akan memberikan engkau keputusan yang luar biasa. Engkau merancangkan ini, Tuhan akan genapi. Engkau akan membuat ini, Tuhan akan berikan itu. Kenapa? Karena firman itu yang menyinari engkau. Makanya berjalanlah sesuai dengan firman Tuhan. 29 dan 30. Lihat. Karena Elohim merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Dan yang terakhir, orang yang tidak bersalah diluputkannya. Engkau luput karena kebersihan tanganmu. Jangan lakukan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Kau jangan menyembah ilah-ilah dunia ini. Jangan sujud kepada mereka, tapi sujud hanya kepada Tuhan. Lakukan yang baik dan cari dulu kerajaannya. Yang lainnya akan ditambahkan padamu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami. Untuk kami tetap mengerti apa kehendak yang harus kami perbuat untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami dekat dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau mengajari kami sehingga kami percaya apa yang kami rindukan Tuhan akan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus terus akan berbicara dalam hati anak-anak-Mu. Jadikan firman Tuhan hari ini jadi rema bagi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita.
Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saya undang jemaatku berdiri. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengenang begitu kasih-Nya atas hidup kita. Dia rela memecah-mecahkan tubuhnya buat kita. Bahkan nyawanya Dia serahkan untuk kita, agar kita bisa masuk dalam kerajaan-Nya. Engkau dipilih, dilayakkan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Di tanganmu ada tubuh Kristus. Tubuh yang dipecah-pecahkan agar tubuh kita bersatu di dalam tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah tubuh Kristus ini yang di atasnya kita ucapkan syukur atas persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur ini. Ini adalah darah perjanjian Kristus yang memateraikan kita di dalam buku kehidupan. Segala dosa-dosa kita sudah ditebusnya lunas. Kini hidup kita bukan milik kita lagi, tapi oleh milik Kristus karena pengorbanannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus? Amen. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur. Sungguh baik Tuhan, buat pengorbananmu, Kau yang layak disembah. Hosana, terima kasih Yesus.
mulia nama-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Hosana bagi-Mu Yesus. Ya Bapa. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Maka tubuh kami adalah darah dan daging Kristus. Percaya kami Bapa, sepanjang hidup kami Engkau yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Ketika kami di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, dan firman-Mu yang kami dengar adalah menjadi rema di hati kami. Apa saja yang kami perbuat pasti berhasil. Hidup kami selalu naik, tidak pernah turun. Dan kami percaya tidak akan pernah dipermalukan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil dipersiapkan, kita angkat satu pujian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah. Tanganku yang kecil Tuhan, terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan Tuhan yang berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari
Saudaraku yang jemaat online, angkat persembahan saudara. Kita jemaat yang di gereja, kita doakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini Engkau pakai hidup kami itu jadi berkat. Kami membawa persembahan kami Bapa. Sebagai bukti kami telah Engkau berkati terlebih dahulu. Kami sanggup memberi karena Engkau telah terlebih dahulu memberi kami. Percaya kami Bapa, seluruh persembahan kami ini Tuhan sudah menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah, berkati juga tangan-tangan yang belum mampu untuk memberi. Tuhan yang menyediakan benih untuk kami tabur. Kami percaya apa yang kami tabur, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh persembahan kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Selamat datang di gereja House. Sebenarnya nih ada kita membacanya Gereja Yakin Jemaat The Kingdom of God. Jadi nanti akan kita rubah juga Pak ya di pamflet depan kita nih. Jadi kita ini Gereja Yakin. Jadi sama seperti Gereja HKBP Jemaat Helvetia. Jadi kita ini ada di Gereja Yakin Jemaat House of Grace The Kingdom of God. Jadi berikut ini jadwal ibadah gereja kita. Yang pertama ibadah raya minggu, ibadah umum dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang disertai dengan sekolah minggu. Yang kedua ibadah doa pagi secara online setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga ibadah komsel untuk hari Jumat ini di gereja. Yang keempat ibadah yud setiap Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ini terbuka juga untuk adik-adik kita yang mau belajar alat musik seperti singer, tamborin, atau guru sekolah minggu dan multimedia. Yang kedua pelayanan doa dan konseling. Bagi jemaat yang rindu untuk pelayanan doa dan konseling seperti pembaptisan, pemberkatan, penyerahan anak, dapat menghubungi Bapak Gembala senior kita, Bapak Reverend Anadoluan Klin di WA 0811 643 678. Bapak Gembala gereja kita Bapak Reverend Agusta Sembiring di WA 0813 6230 0317. Dan Bapak Wakil Gembala kita Pak T. Brahmana di WA 0813 620 0493. Dan Bapak Wakil Gembala Pak Kanenggolan di 0851 8072 5750. Persembahan bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan seperti kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, penaburan dapat ditransfer di BRI KCP Gajah Mada dengan nomor rekening 5312 01 008739 502 atas nama Ibu Ida Ayulinda Brahmaning Putri. Untuk bukti dapat di WA ke 0813 6230 0317 sebagai bukti laporan gereja. Demikian pengumuman kita untuk seminggu depan. Selamat Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita hari ini. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti sertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
berlimpah aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ku tahu pasti tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudaraku terkasih di dalam nama Yesus, mari kita tutup ibadah kita naikkan doa semangat kita. Bapa yang baik dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur Bapa buat pagi menjelang siang hari ini. Anugerah terbesar yang boleh kami nikmati Bapakku. Kami boleh ada menikmati setiap firman-Mu yang tertabur. Kami percaya Bapakku, sehingga kami Bapa memiliki petunjuk. Kami selalu berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesusku buat firman-Mu hari ini, yang boleh kami dibukakan kembali, diingatkan kembali Bapakku, agar kami berjalan bersama Engkau Bapa di sorga di tahun 2025 ini. Karena kami tahu Bapa, kami tak mampu berbuat apa-apa tanpa firman-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Berkati anak-Mu yang Tuhan izinkan Bapa di sorga menyampaikan isi hati-Mu. Saya percaya Bapakku, berkat-Mu akan selalu berlimpah bagi anak-Mu ini. Hari demi hari Tuhan akan selalu bukakan Bapa di sorga. Tuhan akan singkapkan Bapa firman-Mu Bapa di sorga, sehingga kami yang mendengar, kami akan mengerti, sehingga kami selalu berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Yesusku. Saya serahkan Bapa anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Bapakku yang baik, perlindungan yang sempurna akan selalu milik anak-Mu dari Tuhan. Anak-Mu serahkan Bapak Gembala kami Reverend Agusta Sembiring ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Bapakku yang baik, Dia selalu dalam pelukan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga Bapak berdoa buat ibu kami. Kami serahkan ibu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapakku, hikmat dari sorga, penyertaan-Mu akan selalu milik ibu kami. Kami serahkan ibu kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka, menantu cucu mereka, bahkan segala usaha mereka Bapakku. Kami percaya berkat berlimpah, penyertaan-Mu selalu sempurna. Terima kasih Yesusku. Bapak kami juga Bapak berdoa buat Bapak Gembala senior kami Reverend Andre Roland Klein. Kami tak tahu Bapak anak-Mu hari ini di mana ada. Tapi satu hal Bapak yang kami percaya, dia dalam pelukan-Mu Bapak. Terima kasih Yesus.
Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Bapa. Panjang umur akan selalu miliknya. Sukacita, damai, sejahtera akan selalu miliknya Bapakku. Kami serahkan Bapak kami, gembala senior kami ke dalam tangan Tuhan. Bapakku yang baik, kami juga Bapak berdoa buat ibu kami. Kami serahkan ibu kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa di sorga, ibu kami akan selalu Tuhan jagai, akan selalu Tuhan berkati. Hikmat dari sorga akan selalu miliknya. Sehingga Bapak ibu kami ini Bapakku yang menjadi penopang yang luar biasa di dalam keluarga anak-anak-Mu ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak semua anak-anak mereka, menantu, cucu, bahkan apa yang dikerjakan mereka Bapak di sorga, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga Bapak berdoa buat anak-anak-Mu hari ini Bapakku, yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Mulai dari multimedia, pemain musik, worship leader, singer, bahkan Bapakku, anak-anak-Mu yang penerima tamu. Aku percaya Bapakku, talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami, inilah Bapak yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu. Terimalah ini Bapak di sorga, karena kami percaya Bapakku yang baik. Kami tak mampu membalas segala kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih Yesusku. Kami serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-Mu juga Bapak berdoa buat anak-Mu yang hadir hari ini. Engkau Bapak melihat hati, melihat apa yang dipikirkan oleh setiap anak-anak-Mu Bapak di sorga. Aku percaya Bapakku yang baik, Engkau akan menggenapi setiap doa mereka. Berkat-berkat-Mu akan selalu berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu Bapak di sorga. Karena itulah Bapak janji-Mu bagi kami, anak-anak-Mu yang setia di dalam Engkau, kami akan menerima upah yang besar. Terima kasih Yesusku, berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak. Aku serahkan Bapak semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini ke dalam tangan Tuhan. Aku percaya Yesusku yang baik, mereka tidak sama lagi pada mereka pada waktu masuk. Tidak sama lagi Bapak di sorga pada saat mereka pulang. Mereka akan melihat berkat-berkat Tuhan berlimpah bagi mereka Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku. Aku percaya Bapakku hari ini, yang lemah sudah Tuhan kuatkan oleh kuat kuasa. Bahkan yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Aku percaya Bapak, anak-anak-Mu pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Yesusku. Saya serahkan Bapak semua anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak di sorga, anak-Mu juga Bapak berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak boleh hadir. Aku percaya Bapak, jamah lawat hati mereka Bapakku, sehingga mereka Bapak di dalam ibadah-ibadah seminggu ini yang kami laksanakan, aku percaya mereka boleh ada, boleh hadir, karena Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku. Saya serahkan semua Bapak anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bapakku yang baik, kami juga Bapak berdoa buat bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami serahkan Bapak Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati memimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Aku percaya Bapak, hikmat dari sorga akan menjadi milik mereka pada saat mereka mengambil keputusan. Apapun Bapak di sorga yang dilaksanakan, yang diperbuat mereka di dalam Indonesia ini, kami percaya Bapak, semua atas sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Bapak pemimpin kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Aku percaya, kami percaya Bapakku yang baik, berkat-Mu selalu berlimpah bagi pemimpin kami, baik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Yesusku yang baik, terima kasih Bapak, Bapakku yang baik. Kami juga berdoa Bapak terkhusus buat gereja-Mu di Kingdom of God. Kami percaya Bapakku, kalau Tuhan yang membuka, tak ada yang bisa menutup. Kami percaya Bapakku, segala sesuatunya kan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Karena itulah Bapak di sorga janji-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Kami tidak akan pernah berkekurangan Bapakku. Semuanya akan Tuhan cukupkan.
Bahkan tanah gereja sudah Tuhan sediakan dalam nama Yesus. Kami percaya itu Bapa di sorga. Hanya waktu mula Bapa yang terindah di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Engkau memang layak dipuji dan disembah Bapakku. Bapakku yang baik. Kami Bapa berdoa khusus buat anak-anakmu yang ibadah secara online. Secara jasmani kami jauh Bapa di sorga. Tapi secara roh kami satu di dalam Kristus. Kami serahkan Bapa mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Bapakku yang baik. Di dalam hari-hari mereka pasti dalam peluk. Terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, begitu indah di dalam Engkau. Begitu indah Bapa di dalam pelukan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua anak-anak Tuhan yang ibadah secara online ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapakku yang baik, berkat berlimpah pasti milik mereka. Karena mereka anak-anak yang Kau kasihi Bapakku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi Bapa, yang Kau pilih, yang Kau jadikan ahli-ahli waris-Mu. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Layak Engkau dipuji dan disembah Bapakku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah Bapa doa dan syukur kami. Kami naikkan Bapa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami pulang Bapakku, kami rindu berkat-Mu melalui anak-Mu. Haleluya. Mari arahkan hatimu ke surga, angkat tanganmu. Kau yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, maka Bapa di surga akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dengan berkelimpahan. Roh Kudus akan memberikan kau hikmat, sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Karena hidupmu ada di dalam Dia, engkau ada di dalam Dia dan Dia dalam engkau. Percayalah, berkatnya selalu tercurah mengikuti engkau. Diberkatilah keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati segala usahamu, diberkati segala bisnismu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyambut saudara dan saya di awan-awan yang permai. Terimalah berkat hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Shalom Seninan. Shalom semua, shalom jemaat Tuhan.